Halo teman-teman, Pecinta Merpati Pos Mojokerto. Sudah lama saya hendak menyapa teman-teman. Hari ini saya ingin menyapa teman-teman sebab kerinduan saya sudah sangat-sangat memuncak teman-teman ya. Lama tidak berinteraksi sama Merpati Mojokerto lover. Baik teman-teman, hari ini saya punya bahan materi untuk kita sama-sama kembali lagi belajar untuk mengerti, lebih mengenal tentang merpati pos ya teman-teman. Nah, ada pertanyaan subscriber tanya lagi, Bang, bagaimana sih salah satu tips untuk mencetak calon juara? Jawabannya mudah teman-teman ya. Pertama, kita harus punya materi yang bagus, terutama indukan yang bisa pulang jarak jauh teman-teman ya. Itu nomor satu teman-teman ya. Jangan cari indukan yang dia hanya pulang untuk pos 1, pos 2 atau mentok-mentok pos 3. Bisa diyakini nanti anaknya pun tidak bisa melebihi orang tuanya. Sangat susah karena anak-anak itu pasti mengambil dari genetik orang tua. Jadi ketika orang tuanya mentok di pos 3 atau hilang, jangan harap teman-teman nanti anaknya bisa pulang di pos selanjutnya, entah itu pos 4, pos 5. Sebab begini teman-teman ya, ini cuma berbagi pengalaman aja. Kita kata teman-teman ya, ini untuk pemula ya teman-teman ya. Ini saya berbagi sharing untuk pemula. Ketika saya dulu masih pemula, ketika kita membayangkan, oh merpati itu bisa pulang pos 5. Bagi kita yang pemula belum pernah turun di lomba, itu menyepelekan, walah cuma pos 5 gitu teman-teman ya. Tapi ketika teman-teman langsung terjun langsung ikut lomba, ketika pos 1 pulang, pos kedua biasanya jaraknya pos 2 itu sekitar 225 kilo. Nomai lagi pos ketiga dengan jarak 300 sekian. Itu kelihatan banget teman-teman ya. Bagaimana merpati itu sanggup pulang apa enggak. Lah ketika kita masih pemula, pos 1, pos 2 bisa pulang. Pos 3 belum tentu teman-teman. Saya tidak yakin pos 3 bisa pulang. Kenapa? Kalau kita punya indukan merpati yang tidak mampu tipe long distance, jangan harap teman-teman bisa mengharapkan merpati teman-teman itu bisa bertarung sampai dengan final race. Saya tidak bakal yakin. Karena apa? Ketika kita bermain dalam dunia merpati pos itu, begitu diandalkan kecerdasan itu teman-teman ya. Pertama kuncinya, kecerdasan merpati itu sangat-sangat penting banget teman-teman ya. Ketika merpati itu sekalipun dia speednya kenceng banget, tapi ketika dia tidak punya kecerdasan otak, navigasinya lemah, jangan harap bisa pulang teman-teman ya. Karena merpati hanya dituntun oleh navigasi dan otaknya dia. Ketika otaknya dia tidak cerdas, dia bingung ketika dilepas dari jauh, dia mau pulang ke arah mana. Lah itu teman-teman ya. Nomor satu, teman-teman pastikan indukan teman-teman harus benar-benar punya genetik dia tipe long distance. Jadi untuk tips pemula, tidak usah jauh-jauh untuk beli materi yang apa namanya, yang level atas. Cari aja yang dia benar-benar pernah ikut lomba, tapi tipe yang jauh. Katakanlah dari sini, kalau dari tempat saya di arah ke barat, entah itu ke Jakarta atau pulang dari Lampung, itu jadikan teman-teman untuk pondasi. Baik teman-temannya sudah paham ya? Oke, berikutnya tahap berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman semua. Bang, ketika merpati sedang meloloh, telurnya apakah boleh untuk ditetaskan? Jawabannya begini teman-teman ya. Ketika merpati meloloh, coba Anda teman-teman sekalian coba pegang merpati itu. Dia pasti badannya begitu susut banyak. Kenapa? Energinya dia terbuang habis untuk membesarkan anaknya. Jadi ketika dia menghasilkan, entah yang betina dia menghasilkan telur atau yang jantan menghasilkan sel spermanya, jangan harap itu adalah kualitas terbaik. Dan dipastikan anaknya pasti lebih jauh dari indukannya. Karena apa? Ketika indukannya memproduksi bukan dalam top level performanya dia, dikatakan bahwa itu level terendahnya dia ya teman-teman ya. Ketika dia meloloh, energinya habis terkuras untuk meloloh anaknya ya teman-teman. Jadi saya anjurkan ketika ada indukan yang lagi membesarkan anaknya seperti ini teman-teman ya, ini barusan bertelur,
dan saya ambil telurnya teman-teman ya. Telurnya harus segera dibuang, jangan sekali-kali ditetaskan. Sebab nanti pertama teman-teman akan rugi biaya waktu, tenaga, dan ketika nanti teman-teman anaknya lombakan, hasilnya pasti song. Gitu teman-teman ya. Jadi ketika untuk pemula jangan istilahnya terlalu berambisi, terlalu bernafsu cetak yang banyak-banyak merpati piaan terus ikut lomba. Jangan teman-teman. Ini tips banget dari saya. Penting teman-teman ya. Ketika teman-teman serius benar mau ikut lomba. Ya teman-teman ya. Itu apa namanya? Masukan dari saya. Ini kan sekedar kita bermain hobi merpati pos, kita saling bersharing untuk berbagi ilmu supaya teman-teman punya gambaran, punya apa namanya pengetahuan. Ketika kita bermain merpati pos seperti itu, kita tidak boleh salah jalan. Kita harus mengerti benar bagaimana kita mencetak merpati yang benar-benar siap untuk dilombakan dan menjadi seekor merpati yang benar-benar atlet. Jadi dia punya kemampuan tubuh yang prima, speed yang cepat, juga kecerdasan otak yang di atas rata-rata. Oke teman-teman, kiranya nanti yang untuk baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Jadi ketika saya mempunyai berbagi ilmu untuk teman-teman pemula, bisa menambah wawasan. Oke teman-teman, gitu aja teman-teman perkenalan kali ini ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan semoga menghibur teman-teman sekalian. Jangan lupa, sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu, salam bahagia. Yuk, cus.